sampai dengan 8 April ya, betul. 2025, artinya belum lama ya dari hari ini begitu, masih terjadi tuh intimidasi atau teror serupa. Apa yang terjadi pada 8 April itu? 8 April mobil serupa ya, 2 kendaraan taktis itu melewat kembali di depan kantor Kontras. Mirip dengan yang tadi kita putar. Persis, lengkap dengan pasukannya yang terlihat di rekaman CCTV kami. Ngapain yang tanggal 8 April itu? Sama juga tanggal 23 Maret atau gimana? Perbedaannya kalau yang tadi kan sempat berhenti ya di tanggal 23 Maret, tapi di 8 April itu melambatkan kecepatan sambil masang sen kiri. Kan kantor Kontras itu berada di sisi jalan kiri ya? Iya. Gitu. Jadi ketika hendak sampai di kantor Kontras, itu melambatkan kecepatan. Gitu. Di luar kedatangan kendaraan taktis di depan kantor Kontras itu, apakah ada panggilan-panggilan mencurigakan atau surat begitu ya, bro, yang kemudian meminta Kontras untuk katakanlah hearing atau menjelaskan posisi Kontras dalam hal revisi Undang-Undang TNI terhadap lembaga-lembaga tertentu begitu? Apakah itu udah ada atau justru ada teror digital juga yang kemudian mengikutinya? Iya. Teror digital itu terjadi selang 6 jam Setelah? pasca aksi Vermont. Oke. Gitu. Pada saat itu saya bersama rekan di kantor, cuman berdua, masuk ke jam tengah malam. Awalnya kami ada didatangi oleh 3 orang tidak dikenal. Oke. Yang saya lihat itu satu perawakannya kurus, tapi yang satu itu perawakannya tinggi, tegap, dan berambut cepat. Begitu. Ketika ditanya dari mana, mereka jawab dari media. Oke. Mengaku sebagai jurnalis kira-kira Mengaku gitu. sebagai jurnalis, tapi tidak lebih lanjut menjelaskan dari mana jurnalisnya dan apa tujuannya. Dan kami pun waktu itu langsung ke dalam mengecek CCTV begitu ya. Ya. Nah, setelah peristiwa itu, sekitar 15 menit setelah peristiwa itu, ada 3 kali panggilan yang masuk ke nomor saya. Gitu. Dari nomor mana? Dalam negeri, luar negeri? Dari dalam negeri. Oke. Nah, itu berlangsung selama 3 kali, selang 2 atau 3 menit. Begitu. Lu angkat? Saya tidak angkat, karena sesuai dengan SOP di Kontras, nomor-nomor yang tidak jelas tapi kemudian melakukan panggilan, itu jangan diangkat. Oke. Nah, 3 nomor yang masuk ke lu ini apa buktinya bahwa itu neror, bukan pinjol gitu kan? Ya, jadi Mas Hussein, setelah mendapatkan panggilan itu, aku minta tim Kontras untuk cek pakai salah satu aplikasi, dan ketika dicek, keluar nama-nama yang itu afiliasinya dengan satuan intelijen di instansi militer. Gitu. Banyak, lebih dari 10. Lebih dari 10? Iya. Yang terregister di aplikasi pelacakan kontak itu ya? Betul. Andri, selain kantor Jakarta, yang gue dengar kantor Kontras di luar Jakarta juga terkena teror. Iya. Bocorin dong, Andri. Ya, kami juga mendapatkan informasi dari kantor Kontras Surabaya ya, yang ketika itu melakukan konsolidasi terkait penyikapan RUTNI. Tiba-tiba ada militer datang dan menanyakan maksud dan tujuan kenapa masyarakat sipil konsolidasi di kantor Kontras Surabaya. Oke. Itu tidak sekuens waktunya hampir berbarengan ya dengan apa yang terjadi di Jakarta ya? Hampir berbarengan. Oke. Nah, Andri dan Sen, apa yang terjadi atau dialami oleh teman-teman dari Kontras ini ya, juga dialami oleh aktivis-aktivis yang vokal dan lantang menolak revisi Undang-Undang TNI. Dalam laporan majalah Tempo yang tentu saja teman-teman bisa baca di link deskripsi, itu kita juga menulis bahwa teror serupa dialami oleh Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Gitu. Kepada Tempo, Julius bercerita bahwa dia mendapatkan panggilan dari nomor lagi-lagi ya, sama nomor tidak dikenal, dan mulanya Julius mengabaikan panggilan atau kiriman pesan ini. Tapi kemudian karena panggilan itu berturut-turut masuk, lalu diladeni oleh Julius. Setelah itu pengirim pesan mengajak untuk bertemu di sebuah kafe di Pejaten, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, di mana pengirim pesan mengaku sebagai seorang tentara perwira ya, mengatakan atau mempertanyakan alasan Julius memprotes atau menentang revisi Undang-Undang TNI gitu. Jadi sama seperti apa yang dialami oleh teman-teman Kontras. Jadi teror atau intimidasi yang terjadi selama kurun waktu pembahasan atau pengesahan revisi itu sama-sama mempertanyakan nih, kenapa aktivis-aktivis pro demokrasi mempersoalkan revisi Undang-Undang TNI yang sedang bergulir di DPR pada waktu itu sih. Betul. Nah, ada juga cerita dari Hussein Ahmad. Sama nih namanya kayak Nah, Hussein Ahmad, Hussein Abri. Nah, Apa Kin pertanyaan mungkin? Ya pertanyaannya itu kenapa sekarang kok Pak Jokowi Apa? yang diserang gitu loh? Kok gak
Prabowo itu loh Bang. Maksudnya kan bingung kan saya juga kan. Oke. Kalau sama Prabowo Ini mengandung spiritual Kin. Ini mengandung spiritual Kin. Oke, tak jawab Kin. Sebentar. Enggak Bang Putra dari tadi ngomong aja loh dia. Dari masuk tadi ngomong aja. Orang mau ngomong pun nggak bisa. Iya dari tadi orang tak jawab ngomong Kin. dia aja dari tadi yang ngomong. Oke, saya diam wis. Gini Bang Solikin, kenapa Pak Jokowi kok diserang? Karena orang baik itu pasti banyak musuhnya di mana-mana. Orang berbuat baik aja kadang dituduh yang nggak benar. Kalau gitu. kalau nuduh orang baik buruk itu persepsi Bang. Udah, Solikin gantian ada rungkat Solikin. Saya juga katakan baik gitu loh Bang. Kin, Alah, Solikin ada buka rungkat. sendiri aja lah kalian. Ini Putra sama Solikin udah pergi kalian pergi. Ribut kali. Sebenarnya pertanyaan dari Solikin ini nggak tepat kalau dia melemparkan ke kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah membenci Pak Jokowi. Harusnya dia bertanya sama si pembenci Pak Jokowi. Sama rungkat, Mereka sama pasti rungkat Bang Suarati, sama rungkat aja tanya itu rungkat di atas. Kan gantian kan awam. Karena yang tahu alasannya kenapa membenci Pak Jokowi ya karena mereka yang membenci yang tahu gitu. Kalau kita nggak membenci kita nggak tahu lah apa alasan mereka membenci. Tapi coba tanyakan pada mereka yang membenci. Mereka sudah tahu, sudah pasti punya alasan kenapa membenci Pak Jokowi. Jadi pertanyaan Solikin itu salah dilemparkan kalau ke kita salah sasaran pertanyaan itu. Ini Bang Suarati ada rungkat sama rungkat aja biar aja sama rungkat. Maksudnya sampean ini rungkat pembenci sakit hati gitu maksudnya. Ya udah Kin, kamu tanya sama rungkat Kin. Sama rungkat Sama itu genetiknya sama kayak Mbak Solikin, Japra, apa rungkat kayak sama podo itu. Nah, gini loh, pembenci itu seperti apa sih gitu loh. Coba jelaskan pembenci itu seperti apa. Dikit-dikit ngatain pembenci. Bu Jasmine. Kasih tahu Bu Jasmine. Gitu loh. Apa sih pembenci itu? Pak Jokowi kan pejabat publik. Pak Prabowo kan pejabat publik, dari menteri atau bupati, gubernur kan pejabat publik. Pembenci gitu itu loh. Yang sakit hati akut, nggak sembuh-sembuh. Itu dia dalam satu individual. Yang nggak mau dengar suaranya, nggak mau dengar namanya. Apakah yang kepanasan kalau dipuji-puji? Selama ini pernah nyerang pribadinya Pak Jokowi? Lah kok nutup apakah mata selama ini piye 10 tahun? Aduh. 10 tahun piye? Orang delok kayak apa wong-wong kayak pada bully kayak pedemo jilid-jilid. Iya dikit kan ya kebijakannya. Apa menyerang personalnya Pak Jokowi? Iyalah, dibilang pelongo-pelongo. Kebijakan yang mana, Rungkat? Kebijakan yang mana? Kebijakan yang mana? Enggak, coba gini loh, tadi kan mengatakan kebijakan yang mana, Rungkat? Sedikit-sedikit pembenci kan begitu. Oke, Rungkat, kebijakan yang mana yang nggak kamu suka di Pak Jokowi? Gini loh, sebentar. Kebijakan yang mana yang nggak kamu suka dari Pak Jokowi? Sebentar dulu. Aku mau kejar kamu di kebijakan mana yang nggak kamu suka. Udah jawab dulu. Oke, sebentar dulu. Ini kok malah melebar. Oke. Kita kebijakan mana yang nggak kamu suka dari Pak Jokowi? Oke, ekonomi sangat timpan, pembangunan infrastruktur sangat timpan dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Silakan. Oke, ekonomi ya Bang Rungkat ya. Tak jawab Bang Rungkat. Presiden mana yang menghadapi COVID? Saya tanya dulu. Tuh, nggak ada. Kalau pertanyaan itu saya balik tanya. Sebentar, jawab dulu. Presiden mana yang menghadapi COVID? Jawab dulu. Nggak ada. Ya kan, lalu kemudian Pak saya Jokowi kan bertanya. Oke, saya juga berhak bertanya. Saya sudah ekonomi jawab. Kan tadi yang ditanyakan. Ekonomi kan yang ditanyakan. Saya sudah jawab. Saya kan sudah jawab, ini hak saya untuk bertanya kembali, ya kan? Oke. Presiden mana yang menghadapi tsunami, musibah tsunami? Tsunami sama COVID beda. Tsunami cuma di Indonesia, tapi COVID seluruh dunia. Ingat itu. Sebentar, kita bisa membedakan antara COVID sama tsunami. Gini loh, Rungkat. Kalau tsunami, sebentar Rungkat, dengerin dulu ya Rungkat ya. Kalau tsunami kita dapat bantuan dari luar negeri. Tapi kalau COVID, semua negara untuk menyelesaikan COVID itu negara-negara sendiri-sendiri. Pejabat pun menjual obat ke rakyatnya kok.
Obat COVID pun dijual Harus sama gini rakyat dunia, Rungkat. kan sama juga, Pikirannya Rungkat kan? itu ayolah Sama dicerna. juga, Kak. Tsunami Gini loh, sama Bang. COVID itu beda. Gini loh, Tsunami Bang. cuma di negara kita Pembangunan sendiri yang lagi infrastruktur. menghadapi tsunami. Tapi kalau COVID semua negara lagi menghadapi. Gimana Aduh. penanganannya? Anggaran apapun dipakai Gini buat loh, nanganin Bang. COVID. Pembangunan Wah, ini infrastruktur. udah melenceng antara bencana Tadi kan aku alam sama ngomong. bencana Tadi kan dunia. Tadi kan aku ngomong, ya kan infrastruktur apa impactnya ke ekonomi? Aku kan membahas ekonomi. Oke, kan efeknya gitu. ke ekonomi. Bang Rungkat, Nah, coba ke tempat tani yang sawahnya dikasih jalan. Dulu ongkosnya 50, sekarang bisa 20, bisa 30. Manfaat nggak buat orang tani? Saya tanya. Loh, yang enggak individu Saya gitu. tanya dulu, manfaat nggak buat orang Kebijakan tani? pemerintah itu ya nasional, Bang. Nggak boleh per Saya ARP, tanya nggak dulu. boleh individu begitu, Bang. Loh, Gitu loh kebijakan saya tanya nasional, dulu. Bang. Waduh, Loh. gini loh Rungkat. Dulu yang Waduh, ya nggak 50 individu. ongkosnya. Gini. Begini, mungkin Bang Putra menikmati, ya kan? Bagaimana dengan yang lain? Ya kan? Dengan saya pun misalkan saya menikmati, bagaimana dengan yang lain? Nggak bisa pribadi begitu, Bang, menilai. Gitu loh, Bang. Kita bicara nasional, Bang. Gitu loh. Oke, pembangunan jalan tol, tapi impactnya mana? Ke rakyat kecil. Gitu loh. Ada infrastruktur, boleh infrastruktur, tapi ada impactnya, Bang, untuk pertumbuhan ekonomi. Bang, begini Enggak. Bang Impact. Ya, begini Bang Impact. Siapa tadi nama Bang Bang siapa tadi? Bang Rungkat ya, Bang Rungkat ya. Begini Bang, dan semua kebijakan kepala negara itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata di satu negara, gitu ya. Ini contoh. Tadi sudah dicontohkan masalah jalan-jalan di pedesaan dengan adanya dana desa terjadilah pembangunan jalan yang bagus di desa sehingga para petani lebih mudah mentransportasikan hasil pertaniannya. Apakah itu orang kaya Bang yang di kota itu menikmati itu Bang? Tidak Iya, kan? Bang. Tidak menikmati itu. Di sisi lain jalan tol dibangun, apakah orang-orang miskin yang nggak punya kendaraan seperti mobil bisa melewati jalan tol? Nggak bisa. Tapi orang-orang yang di kota yang memiliki kendaraan mobil itu Bukan bisa seperti melewati. itu. Artinya apa? Tapi kita jalan tol. Artinya begini, Bang. Tapi kita jalan tol. Artinya gini, Waktu Bang. pembangunan jalan Dengar tol. dulu Bang, Ya. dengar dulu. Artinya apa? Artinya semua kebijakan pemerintah ya untuk masyarakat tidak serta-merta itu harus dinikmati merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi ada bagiannya masing-masing. Ya gitu, memang Kita Bang, katakan, ya memang nggak kan? merata. Memang nggak Nah, merata, tapi pertumbuhan ekonomi itu nasional, Bang. Nah, kalau Memang nggak berbicara merata. tentang berbicara pertumbuhan ekonomi, jalan Tapi tol tol bagi juga- orang yang tapi tol mendistribusikan, juga- gini Bang, contoh Tapi dengar. tol juga orang nggak punya, gini Bang, tol juga orang nggak punya mobil itu pun nggak bisa menikmati juga. Oke, Tapi kita ada bilang impactnya masalah dong, pertumbuhan ekonomi. ke Ya. ekonomi Oke, dong, katanya efek ekonomi. begitu. Oke, efek ekonomi, jalan tol efek Coba berapa ekonomi. pertumbuhan ekonomi dari SBY ke Coba Dengar, berapa sebentar dari Bang. pertumbuhan Kasih SBY kesempatan ke dulu. Sebentar, Pak Jokowi, kasih kesempatan gitu dulu. loh. Kasih kesempatan dulu Bang. Ya. Kita Abang bilang tadi kan tidak ada efeknya daripada jalan tol itu masalah perkembangan ekonomi. Oke, masalah pendistribusian sembako dari luar daerah Bang, ya ke daerah lain itu merupakan sebuah keuntungan Bang bagi para pedagang pendistribusian yang lebih mengirit biaya, terus bagi para pedagang-pedagang juga yang menerima dagangan sembakonya itu yang berasal dari luar daerah. Itu merupakan sebuah keuntungan perkembangan ekonomi sebenarnya Bang. Cuman tidak dirasakan secara langsung. Oke, tidak itu kan dirasakan yang secara yang langsung. kau Tapi kau jelas itu mempermudah mempermudah perputaran ekonomi yang ada di negara kita. Katakanlah saya BUMN ini kan membuka lahan, utang untuk membuka lahan, kerjasamalah dengan swasta, ya kan. Lalu kemudian kita masuklah katakanlah 20.000, 50.000, masuklah kita ke tol katakanlah di sini. Nah, kalau mestinya uang itu masuk ke negara, ada dong pertumbuhan ekonomi dong. Tapi siapa yang menikmati? Itu pajak jalan tol emang nggak ada. Loh, bukan bentar. Benar, Bro. Tambah, Bro. Nah, disitulah Bang, ya kan, orang 20.000, 50.000 masuk ke tol, uangnya kemana? Gitu loh. Masuk ke pendapatan Biasanya daerah. kemarin aja gagal utang. Kalau jalan tol itu mempermudahkan, oke.
mempermudahkan orang lewat misalkan dari perjalanan 2 jam 1 jam, oke, kita sepakat di situ, ya kan. Tetapi gini bang, kita kritisi pelaksanaan dulu bang. Pembangunan jalan tol itu membutuhkan apa? Membutuhkan betoneser sama membutuhkan semen, ya kan. Waktu pembangunan jalan tol kita lihat Krakatau Steel, sampai kolab. Artinya apa? Pembangunan jalan tol tidak ada impact ke ekonomi. Semen pun di Jember, ya kan? Semen pun di Jember banyak yang kolab, gitu loh. Emang semua pembangunan di Indonesia itu kalau pembangunan jalan tol, artinya